Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Tauhid RID, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk di hari yang ke-10 di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, dan pembahasan kita adalah tentang at-tahdhir min khutuwati syaitan. Peringatan untuk tidak mengikuti jalan-jalan syaitan. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dan jalan-jalan syaitan. Yunadi ibadahul mu'minin faya'muruhum wa yanhahum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dan memanggil hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Allah perintahkan mereka dan Allah larang mereka. Ya'muruhum bima yudkhiluhumul jannah. Allah perintahkan mereka dengan perkara-perkara yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wa yanhahum amma yudkhiluhumun nar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka dari hal-hal yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Wa kullu ma amara Allah ta'ala bihi fa innahu sababun lidukhulil jannah. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka itu adalah sebab untuk masuknya ke dalam surga. Wa kullu ma naha anhu fa innahu sababun lidukhulin nar. Dan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi sebab masuknya seorang ke dalam api neraka. Fallahu yad'uhum ma'annahu ghaniyun an ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru mereka, memanggil mereka dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya. La yad'uhum limaslahatihi wala lihajatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyeru dan memanggil mereka karena maslahat Allah, karena Allah butuh terhadap mereka, tidak. Bal huwal ghani subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Walau kafaru kulluhum ma naqasa dzalika min mulkihi syai'a. Seandainya seluruh makhluk itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Walau amanu kulluhum ma zada dzalika fi mulkihi syai'a. Pun demikian juga, kalau seandainya seluruh makhluk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Famulkuhu tam, kerajaan Allah, kekuasaan Allah sempurna, min dunihim, tanpa makhluk. Walakin humul ladina yahtajuna ilal iman. Akan tetapi justru makhluklah, justru para hamba-hamba inilah yang membutuhkan keimanan kepada Allah.
wa yahtajuna ilal amali salih. Mereka lah yang membutuhkan amalan-amalan saleh. Wa humul ladina yatadarraruna bil kufri wasyirki wal ma'asi. Mereka lah yang akan merasakan dampaknya, dampak negatifnya, madaratnya ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan kesyirikan atau kemaksiatan. Fahuwa yad'uuhum limaslahatihim. Allah Subhanahu wa taala justru mengajak mereka, menyeru mereka adalah untuk maslahat mereka sendiri. Wa ya'muruhum limaslahatihim hum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka adalah untuk maslahat mereka sendiri. Wa yanhahum amma yadurruhum, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari hal-hal yang akan membahayakan mereka sendiri. Wa hadza min rahmatihi subhanahu wa ta'ala wa hadza a'zamul fadl. Dan ini adalah dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini merupakan karunia yang paling besar. Annallaha yad'uka wa huwa ghaniyun anka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru engkau dalam keadaan Allah sama sekali tidak butuh kepada engkau. Wa anta tu'ridu anhu wa anta muhtajun ilahi. Sementara engkau justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau yang membutuhkan Allah. Wa tabta'idu anillah, engkau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta la tasdaqni anhu tarfata ain. Dalam keadaan engkau sama sekali tidak bisa berpisah, sama sekali engkau membutuhkan Allah dan tidak mungkin engkau terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Hadza minal ajaib. Sungguh ini merupakan perkara yang ajaib. Wa min dhiya'ir ra'yi wa fasadit tafkir wa kharabil uqul. Dan dari bentuk hilangnya akal dan rusaknya pikiran. Walau annal uqula salimatun was sahihah. Seandainya akal-akal itu adalah akal-akal yang sehat, akal-akal yang salim dan bersih, la adrakatil hikmata fi awamirillahi wa nawahi. Niscaya akal-akal tersebut akan memahami apa yang menjadi hikmah dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Wa annaha raji'atun limaslahatiha, dan bahwasanya perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut maslahatnya kembali kepada para hamba itu sendiri. Fa inim tasaluha hasalu 'alal maslahatil ajilah wal ajilah. Seandainya mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka mereka lah yang mendapatkan maslahatnya di dunia ataupun di akhirat, sekarang atau nanti. Wa in dhayya'uha hasalu 'alal madarrah al-ajilah wal ajilah. Akan tetapi kalau mereka mengabaikannya, mereka lah yang akan mendapatkan madaratnya di dunia ataupun di akhirat. Fahum innama yuhlikuna anfusahum wa yudayyi'una anfusahum. Keadaan mereka yang demikian itu justru adalah keadaan yang membinasakan diri-diri mereka sendiri. Mereka justru mengabaikan diri-diri mereka sendiri. Idhum a'radu an ta'atillah azza wa jalla. Ketika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yanfa'una anfusahum idza amilu bi ta'atillah. Yang bermanfaat untuk diri-diri mereka hanyalah ketika mereka beramal dengan ketaatan kepada Allah. Fadhararu wan naf'u a'idun ilaihim. Madaratnya, manfaatnya, madarat ketika seorang itu mengabaikan perintah Allah dan larangannya,
Manfaat ketika seorang itu mematuhi perintah Allah dan larangannya, itu adalah kembali kepada mereka itu sendiri. Fa'ainal uqul, lalu di mana akal-akal? Wa ainat tafkir, mana pemikiran mereka? Lakin qad tutmas hadhil uqul fala yantafi' biha ashabuha. Akan tetapi akal-akal itu seakan hilang. Pemilik-pemiliknya tidak bisa memanfaatkannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki hati-hati tapi mereka tidak bisa memahami dengannya, dengan hati-hati mereka tersebut. Walahum a'yun, mereka memiliki mata-mata tetapi mereka tidak bisa melihat dengan mata-mata mereka tersebut. Mereka memiliki telinga-telinga tapi mereka tidak bisa mendengar dengannya. Yakni la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum, yaitu mereka tidak memahami dengan pemahaman yang bermanfaat untuk mereka. Wala yanzuruna nadharan yanfa'uhum, mereka tidak bisa melihat dengan penglihatan yang bermanfaat untuk mereka. Wala yasma'una sam'an yanfa'uhum, dan mereka tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang akan memberikan manfaat untuk mereka. Wa in kanu yasma'una wa yanzuruna misral bahaim, walaupun mereka melihat, walaupun mereka mendengar layaknya hewan-hewan ternak, tandur walakin la tadri, melihat tapi tidak mengetahui. Faqad tadhhabu ila ma fihi halakiha, dan terkadang justru mereka pergi kepada melakukan hal-hal yang justru menjadi ajang kehancurannya. Li'annaha la tadri, karena mereka tidak mengetahuinya. Kadzalikal insan alladzi lam yantafi' bi aqlihi wa sam'ihi wa basarihi. Demikian juga seseorang yang tidak bisa mengambil manfaat dari akal, pendengaran dan penglihatannya. Hadza adallu minal bahaim, justru ini lebih parah, lebih sesat dari hewan-hewan ternak. Li'annal bahaim lam tukallaf, karena hewan-hewan tersebut mereka tidak mendapatkan taklif, tidak mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat. Walaysa alaihi hisab, mereka tidak akan dihisab. Wal insanu mukallafun wa alaihi hisab, sementara yang namanya manusia mereka mukallaf, memiliki kewajiban untuk melakukan syariat dan mereka akan mendapatkan hisab, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yantadhiruhu thawabun au iqab, manusia sudah ditunggu apakah dengan pahala yang menantinya atau justru sanksi untuknya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka ini bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka inilah orang-orang yang lalai. Wa kama annallaha yad'u ilal jannah fasyaitan wa awliya'uhu yad'una ilan nar. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengajak kepada surga, maka syaitan dan para sekutunya mereka mengajak dan menyeru kepada neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan tersebut hanyalah menyeru golongannya agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Fafarqun baina da'watillahi wa da'wati syaitan wa a'wanihi. Maka sangatlah berbeda antara dakwahnya Allah, seruan Allah, ajakan Allah dengan ajakannya syaitan dan para sekutunya. Wa kaunuhum yad'una ilan nar,
Laisa ma'naha annahum yaquluna linnas ta'alau ilan nar. Dan keadaan mereka mengajak manusia kepada neraka, menyeru manusia kepada neraka, laisa ma'nah, bukanlah maknanya mereka mengatakan kepada manusia ta'alau ilan nar, mari ayo ikut masuk ke dalam neraka. Lau qalu hadza ma ja'ahum ahad. Kalau seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang akan menjawab seruan mereka. Walakin yad'una an-nasa ila syahwat wal mustaladdatil muharramah. Akan tetapi mereka mengajak manusia kepada syahwat-syahwat mereka, kepada kenikmatan-kenikmatan yang terlarang. Wa yuzayyinuna lahumul qabih bisurati syai'il hasan. Mereka hias-hiasi kejelekan seolah-olah itu adalah kebaikan. Wa yugharriruna bihim wa yakhda'unahum wa yuzayyifuna lahum. Mereka menipu daya, mereka memperdaya manusia. Wa yudhiruna lahum bil madhari wa yadharuna lahum bi madharin nasihin wal musfiqin wal ahbab. Mereka tampil, mereka para syaitan ini tampil di hadapan manusia seolah-olah mereka ini adalah yang memberikan nasihat. Seolah-olah mereka khawatir akan keadaan manusia, seolah mereka adalah teman-teman yang sejati. Wahum fil haqiqati a'da'uhumul alidda. Justru mereka pada kenyataannya, hakikatnya adalah musuh mereka yang paling bebuyutan. Fa anta baina da'watain. Maka engkau wahai manusia berada di antara dua seruan, berada di antara dua ajakan. Baina da'watillahi subhanahu wa ta'ala ilal jannati. Engkau berada di antara seruan Allah, ajakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju ke surga. Wa baina da'wati syaitan wa hisbihi ilan nar. Dan engkau juga berada di antara seruan syaitan dan sekutunya mengajak engkau kepada neraka. Fanzur man tujib, maka perhatikanlah siapa yang akan engkau jawab seruannya. Wa hadza syai'un wadih. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat jelas. In kunta ala ta'ati wal istiqamah wa mahabbatil khair wa muhafizan ala al-faraid mujtahidan fi ma tayassar minan nawafil fa anta qad ajabta da'watallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berada di atas ketaatan, kalau engkau berada di atas keistiqomahan dan kecintaan terhadap kebaikan, menjaga perkara-perkara yang wajib, berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan perkara-perkara yang nawafil, perkara-perkara yang sunnah, maka engkau telah menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta 'alal aks, akan tetapi kalau sebaliknya, musahiban lil ma'asi was sayyi'at, engkau selalu bergelimang dengan perbuatan-perbuatan maksiat dan kejelekan, mudayyi'an lil wajibat, mengabaikan kewajiban-kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, murtaqiban lil muharramat, engkau melakukan perkara-perkara yang haram, la tubali, tanpa engkau peduli, fa anta qad ajabta da'wata syaitan, maka engkau telah menjawab seruannya syaitan, wa anta min hizbi syaitan, dan engkau termasuk dari golongannya syaitan. Fa alaika anta tuba ilallahi azza wa jalla, maka wajib bagimu untuk bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa an tukhallis nafsaka minas syaitan ma dumta fi zamanil imkan. Dan engkau lepaskan dirimu dari jerat syaitan selama masih mungkin bagimu. Hadha wal wajib ala kulli muslim. Dan inilah yang merupakan kewajiban bagi segenap muslim.
an yufakkir li nafsihi wa an yatabassar, agar dia berpikir untuk kemaslahatan dirinya dan agar dia melihat, yatabassar, memiliki ilmu dalam memandang segalanya. Wallahu waliyul taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.